Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung adanya dengan gerak sistem yang merupakan hasil kerjasama yang serasi antara organ sistem gerak seperti rangka, tulang, persendian, dan otot. Sistem gerak yaitu suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot serta dibantu oleh persendian tulang sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri, dan otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan berelaksasi. Penghubung antara tulang terdapat sendi sehingga memudahkan untuk melakukan pergerakan. Rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia tersusun oleh 206 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. Tengkorak. Tulang tengkorak berbentuk pipih, saling berhubungan dan membentuk rongga. Tulang tengkorak terdiri atas 22 buah tulang. 8 tulang membentuk tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala, dan 14 tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang ini mempunyai fungsi yang amat penting, yaitu melindungi otak, mata, dan telinga bagian dalam. Tulang tempurung kepala tersusun dari tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Yang kedua ada tulang badan. Tulang pembentuk badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul atau panggul. Tulang belakang berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan tempat pelekatan tulang rusuk. Setiap segmen atau ruas tulang belakang dapat bergerak sedikit, sehingga tulang belakang berbentuk tulang pendek dan berjumlah 33 ruas. Struktur dan ruas tulang belakang bervariasi karena secara khusus masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada tulang dada, yaitu tulang merupakan tempat melekat tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu dada, bagian dada, dan bagian tajuh pedang. Kemudian ada tulang rusuk atau liga yang terdiri dari atas 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada tulang gelang bahu, yakni terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Tulang belikat melekat pada tulang rusuk. Tulang belikat berbentuk segitiga pipih dan memiliki tonjolan yang menyerupai paruh burung gagak, disebut processus coracoid. Sedangkan tulang selangka melekat pada tulang dada. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ada tulang gelang panggul yang terdiri atas 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan, dan ketiga tulang tersebut berkaitan erat sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Bagian ketiga dari kerangka tulang manusia adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tungkai depan atau tulang anggota gerak atas yang bersambungan dengan gelang bahu tungkai, dan tulang anggota gerak bawah yang bersambungan dengan gelang pinggul. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas gelang bahu, 2 tulang lengan, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Tulang hasta dan tulang pengumpil merupakan tulang lengan bawah. Tulang hasta letaknya searah dengan sisi kelingking, sedangkan tulang pengumpil letaknya searah dengan ibu jari. Kemudian tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas gelang panggul, 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang pergelangan kaki, dan 28 tulang jari kaki. Kaki atau tungkai memiliki fungsi utama untuk menopang berat badan dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Pembahasan sendi. Sendi merupakan titik di mana dua tulang saling berhubungan atau hubungan antar dua tulang atau lebih. Dalam istilah biologi, sendi disebut juga dengan artikulasi.
Sendi tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama, ligamen, merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk membantu dalam pergerakan. Kedua, kapsul sendi, yang berfungsi menahan ligamen. Yang ketiga, cairan sinovial sebagai pelumas antar tulang sehingga tidak membuat sakit saat terjadi pergesekan. Yang keempat, tulang rawan hialin, itu bantalan sendi agar tidak sakit saat bergerak. Dan yang kelima, bursa merupakan lapisan luar dari rongga sendi. Sendi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Kedua, sendi kaku ampiartrosis. Dan yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati atau sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah antar sendi. Sendi sinartrosis ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sinartrosis sinfibrosis, yaitu tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, contohnya pada persendian tulang tengkorak. Kedua, sinartrosis sinkondrosis, yaitu dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago. Contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang, juga hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Dan yang kedua, ampiartrosis atau sendi kaku, yang mana persendian ini memungkinkan gerakan dengan sangat terbatas. Dibagi menjadi 2 jenis juga. Yang pertama ada simfisis, disusun oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada sindesmosis, yaitu tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya persendian antara fibula dan tibia. Kemudian yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi gerak, yang mana persendian ini memungkinkan gerakan secara bebas dan mobilitasnya cukup besar, dan ditemukan pada hubungan antar tulang-tulang panjang. Gerak atau diartrosis dibagi menjadi beberapa jenis. Ada sendi putar yang memungkinkan gerakan berotasi, yang mana satu tulang mengitari tulang lain. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu arah karena memiliki satu poros. Sendi pelana mirip seperti pelana kuda yang memungkinkan gerakan 2 arah. Sendi peluru, sendi ini memiliki 3 poros yang dapat bergerak bebas ke segala arah. Kemudian ada sendi gulung atau ovoid yang dapat dijumpai pada tulang yang memiliki rongga elips. Dan terakhir sendi geser terjadi pada tulang yang memungkinkan pergerakan yang sama-sama datar. Pertama, mari kita ulas satu persatu. Sendi engsel. Tulang dapat bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, contohnya pada sendi lutut dan siku. Kedua, sendi putar, yang mana satu tulang mengitari tulang yang lain, contohnya sendi pada tulang hasta dan pengumpil. Ketiga, sendi peluru, yang memungkinkan gerakan ke segala arah, contohnya ada sendi panggul dan bahu. Kemudian sendi gulung atau ovoid yang bisa dijumpai pada tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur atau oval. Contohnya penghubung tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Kemudian sendi pelana. Sendi ini mirip dengan pelana yang dapat memungkinkan gerakan secara 2 arah. Contohnya sendi tulang pergelangan tangan dengan pangkal tulang ibu jari. Terakhir sendi geser, yang memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang telapak tangan. Pasti kita pernah mendengar kata otot di kehidupan sehari-hari. Otot juga disebut sebagai daging. Tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh kita ditutupi oleh otot. Dengan adanya kerja otot, tubuh dapat digerakkan. Oleh sebab itu, otot juga disebut sebagai gerak aktif yang mempunyai fungsi sebagai pergerakan tulang-tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos disebut juga sebagai otot yang alat-alat dalam tubuh, karena otot ini terletak pada saluran alat-alat dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Bekerja di luar kesadaran tanpa perintah otak. Otot ini dipengaruhi oleh saraf otonom.
yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Otot polos ini juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Yang kedua adalah otot lurik, atau yang disebut sebagai serat lintang. Otot lurik juga disebut sebagai otot rangka, karena otot ini melekat menutupi rangka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel berinti banyak. Yang kedua, bentuknya silindris. Yang ketiga, bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak. Dan otot yang terakhir adalah otot jantung, atau yang dikenal dengan miokardium, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Di sini, perbedaan antara otot lurik, polos, dan jantung melalui bentuk, jumlah inti sel, cara kerja, dan gerak dalam ketahanan. Otot lurik bentuknya yaitu panjang, silindris, jumlah inti selnya banyak, terletak di tepi sel, cara kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran, dan gerak dalam ketahanannya yaitu cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Kalau otot polos, bentuknya yaitu gelendong, ujung meruncing, jumlah inti selnya 1, terletak di tengah sel, cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran, dan gerak dalam ketahanannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot yang ketiga yaitu perbedaan bentuknya panjang, silindris, bercabang-cabang, jumlah inti sel banyak, terletak di tengah serabut, cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran, gerak dan ketahanannya teratur dan tidak cepat lelah. Otot merupakan sebuah jaringan di dalam tubuh yang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk memanjang. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mekanisme kerja otot. 1. Mekanisme gerak otot lurik. Serabut otot lurik terdiri atas sekumpulan serabut-serabut halus yang disebut miofibril. Setiap miofilamen longitudinal terdiri atas sejumlah besar protein. Miofilamen longitudinal terdiri atas 2 macam, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tipis terdiri atas monomer aktin globular yang ada hubungannya dengan kompleks tropomiosin dan troponin. Filamen tebal terdiri atas ekor-ekor molekul miosin yang memanjang. Filamen tebal yang lebih padat hubungannya satu sama lain dan membentuk pita A yang lebih gelap, dan filamen tipis membentuk pita 1 yang lebih terang. Kedua jenis filamen saling bertumpang tindih sehingga ada bagian yang lebih padat dan kurang padat pada pita A dan garis Z. Penggunaan energi oleh otot dengan laju kontraksi yang relatif pelan akan dapat diimbangi oleh pembentukan ATP dari relatif fosforilasi oksidatif, metabolisme makanan dengan menggunakan oksigen. Jika kebutuhan oksigen tidak terpenuhi, maka kebutuhan energi dipenuhi dengan glikolisis anaerobik glikogen. Glikolisis gula otot tanpa oksigen yang menghasilkan ATP dan asam pirufat. Otot yang terus-menerus dirangsang akan mengikatkan kadar asam laktat di dalam otot sehingga pengembalian asam laktat menjadi gula otot lambat. Timbulnya asam laktat dalam otot yang berlebihan
dan tidak dapat ditoleransi lagi menyebabkan tetanus atau kejang otot. 2. Mekanisme gerak otot polos. Mekanisme dasar kontraksi otot polos sama dengan kontraksi otot lurik. Serabutnya mengandung aktin dan miosin, tetapi miofilamen ini terbesar, serabut otot polos kecil. Maka ion Ca++ disimpan dalam cairan ekstraseluler. Aktivitas untuk kontraksi meliputi pemasukan ion Ca++ dan pembentukan jembatan silang antara aktin dan miosin. 3. Mekanisme gerak otot jantung. Kontraksi otot jantung menimbulkan denyut jantung. Jantung akan berkontraksi terus-menerus selama organisme hidup. Pada manusia dewasa normal, jantung